dan yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian di sini. Pada hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara studi tiru pengelolaan BUMDes Kebumen ini di Balai Dusun Dadapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, kami hormati Bapak Lurah Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Depok Palikan ya. Dan sebesar yang hormati Bapak Ibu dari Pamong Tahu dan Hadir kalian yang kami hormati Pak Babinsa Babin Kapit pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama silaturahim sekaligus menimba ilmu apa yang ada di kelurahan Dadapan ini. Pak Lurah, jadi kami belajar betul Pak, kami kita atau cecak foto ternyata ya belum begitu pendapatannya belum seberapa, tapi kami mendengar dari pandangan tadi sekilas dari Bentong saja 800 juta ini sebuah sesuatu yang menarik. Ternyata di wisata ini sumber yang sangat besar. Jadi insya Allah nanti ketika kami pulang nanti kami bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi kami, dan kami percaya di Dadapan ini ada sesuatu yang akan juga dikembangkan baik untuk KDP ataupun apa, dan mudah-mudahan nanti kita bisa belajar banyak di Dadapan ini. Harapan kita bisa meniru paling tidak di BHD dan beberapa proyek yang lain yang tentunya sangat kami butuhkan. Kalau di tempat kami mungkin potensi wisata belum seberapa besar, namun kami yakin setelah dari sini nanti banyak hal yang bisa kita tiru. Kemudian nanti kita diskusikan bersama, baik bersama teman Mamong dan Kurdes serta seluruh yang lain termasuk KDP. Kami terus terang Bapak, kami memborong-borongnya ada seluruh kasih KU, kemudian lengkap ya, termasuk staf kita ajak juga, Bapak Ibu Dukuh juga kami ajak, kemudian Bapak Babinsa Babin Kapit, Babin Dinda juga kami ada PKK kami dan hanya saja untuk tugas tidak berakhir lagi. Kalau nanti kita bisa suara teman. Pada kesempatan ini kami terus terang menurut informasi dari Pak Suhadi bahwa ini adalah salah satu yang kami harapkan sekali untuk bagaimana tadi Pak Toto Laksono sudah melihat dari sisi pelayanan dan segala macam. Tentunya kita tertinggal tentang baik pelayanan sudah 1B itu sebenarnya bahkan pakai barcode kan. Kalau nanti kita sedang berproses Pak, ternyata banyak sekali dan kami terlebur begitu masuk sini dari bawah tuh bisa lihat dari sana Pak Lurah itu masuk, alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kami sangat berharap monggo jangan ditutupi Pak, kalau memang yang baik agar kami bisa mencontoh apa yang dapat dilakukan. Semoga kami dimudahkan dalam
niru atau memperbaiki diri untuk bagaimana di layanan kami untuk masyarakat lebih baik. Kalau untuk ukuran penduduk Bapak, kita di angka sekitar 20 juta Pak, 20.000 jiwa lebih. Kemudian kalau pemilik kita Pak, di angka hampir 13.000 pemilik satu kelurahan. Kami ada 18 padukuan, 18 padukuan. Namun kami lengkap di angka 30-an 33. Tentunya kalau tentunya cuma kami Pak. Saya yakin kita bisa melihat jauh apa yang dilakukan di sini. Insya Allah kami bisa tiru yang baik untuk kami. Mungkin sementara itu Pak gambaran di kami. Insya Allah nanti kami bisa Bapak Ibu catat apa yang beliau nanti Pak sampaikan strategi kita adopsi kayak sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Mudah-mudahan sangat bantu di Kelurahan Sindang Reto Depan. Makatan sementara yang bisa kami sampaikan dan kasih dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya Bapak Kepala Desa Kelurahan Pak Jamil puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah merupakan kalian sehingga kita dapat berkumpul di desa ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Salam kita berikan bagi Nabi Muhammad SAW yang kami dalam ajaran Islam dan kita selalu menunggu sahabat Nabi yang berakhir. Bapak Ibu, nama saya Esmono, Kepala Desa Datapan 3 periode. Desa Datapan ada 6 dusun. Penduduknya tidak banyak, penduduknya hanya sekitar 4.300, jiwa hidupnya sekitar 2.700. Jadi kalau luas tanahnya luas sekali, dari selatan sampai ke utara itu ada kalau 9.000. Jadi memang luas, tapi hutan, tapi penduduknya nggak begitu banyak. Jadi penduduknya mulai jalan masuk tadi sudah belok-belok itu udah dapat itu hutan, sebelum ke Jepang itu udah dapat, tapi hutan semuanya. Jadi penduduknya nggak begitu banyak. Alhamdulillah kami bisa membuat BUMDes. Yang saya bisa itu BUMDesnya itu pariwisata, mengelola pariwisata. Jadi saya belum berusaha untuk yang lain, karena ini saja harus kita garap dengan benar. Karena apa? Kita sebagai BUMDes yang dimonitor oleh BPD, dari Tipikor, dari Kejaksaan, dari BPMD, dari provinsi. Jadi inilah makanya saya hati-hati, tidak berani selalu terus mau mengembangkan sayapnya menjadi sub-unit usaha. Jadi inilah karena apa? Kalau BUMDes itu paling awal adalah siapa yang nyuruh. Yang nyuruh membuat BUMDes itu siapa? Itu yang nyuruh biasanya musyawarah kelurahan, musyawarah desa, yang dituangkan dalam bentuk peraturan kelurahan. Tanpa itu jangan coba. Apalagi kalau juga mengelola parkir
air mengelola, rest area mengelola, pasar mengelola, wisata. Ini kita tarik uang itu tidak sembarangan. Narik uang tidak sembarangan. Karena apa? Dalam undang-undang yang namanya pungutan retribusi atau pungutan pajak, segala bentuk pungutan, aturannya itu hanya berhenti di kabupaten, di desa tidak ada. Jadi ketika penjelasan mengelola pasar, mengelola wisata, aturannya tidak ada. Itu dinyatakan pungli sebetulnya. Karena apa? Karena retribusi atau bentuk pungutan itu hanya berhenti di tingkat kabupaten. Kecuali kalau kabupaten itu sudah mempunyai perda tentang pendapatan desa. Nah ini harus didorong untuk setiap kabupaten mempunyai perda pendapatan desa. Biar desa itu tidak menjadi objek. Harus hati-hati benar. Jadi langkah hukum ini harus ditepati dulu. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah karyawan BUMDes. Karyawan BUMDes itu dibuat SK-nya oleh kepala desa. Resiko SK itu di dalam SK harus memuat nominal gaji. Nah, itu. Jadi bayar piro anu masuknya lah itu harus ada di SK itu. Jadi Pak Kades memberikan SK pada pengurus BUMDes yang ngurusi itu harus diberi nominal gaji biar tidak salah. Dan setiap pemberi kerja harus mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan. Ini wajib hukumnya. Makanya kalau mau bikin BUMDes hati-hati benar, hati-hati. Biar tidak jadi objek audit dan itu salah. Itu salah benar. Tapi kalau alatnya sudah siapkan semua dari Perdes, yang ngurus siapa dari ini ada semua itu. Belum lagi kalau nanti misalnya wisata atau area rest area, ruang parkir, pasar dan lain sebagainya, penjenengan kena undang-undang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen itu termasuk buang sampah itu perlindungan konsumen. Masyarakat kurang nyaman itu termasuk perlindungan konsumen. Nah ini yang kita harus siapkan sebetulnya. Ternyata membuat BUMDes juga tidak mudah. Tidak boleh coba-coba. Apalagi nanti di 2026 BUMDes menerima uang 20% berbentuk ketahanan pangan. Kalau berjenengan mungkin kalau di sana barangkali daripada menyediakan barang mungkin lebih baik jasa sewa, jasa ini yang risikonya tidak begitu besar. Karena di sana perkotaan. Tapi kalau barang mungkin saingannya terlalu banyak. Penjenengan dodol sembako rusui warganya itu. Kalau syukur bikin retailnya, bikin grosirnya itu. Jadi inilah yang susah untuk kita kaji. Jadi mengkaji kayak begitu itu analisanya itu. Analisa usaha ini benar-benar harus jangan sampai salah karena ini menggunakan uang negara. Kalau salah bayari duitnya tidak membayari karyawan ini menjadi bahaya. Orang bari bisa sih ngetok duit untuk bayari karyawan. Suwe-suwe nyorok bangkut modalnya kita tinggal bayar karyawan. Inilah yang harus kita benar-benar kita kaji dan kita perhitungkan. Itu semuanya harus dibuat di ADART. Kalau di saya yang 20% itu untuk pendidikan, yang 20% untuk sosial, yang 50% itu
untuk pengadil, yang 10% untuk ke masyarakat, kembali ke masyarakat. Jadi kebetulan di sini itu ada orang membuat oleh-oleh, ya tahu tuna, ya kolong, ya ini. Itu BUMDes yang branding. Jadi awalnya orang membuat makanan atau jajanan itu hanya sekali 1 minggu. Setelah BUMDes membranding dan masuk di dalamnya, berapapun akan diterima oleh BUMDes itu. Jadi orang yang buat tahu, orang yang buat tempe, orang buat itu, berapapun dijual ke BUMDes dibayar. Sehingga dia akan membuat terus. Nah, BUMDes juga punya pasarnya sampai Ponorogo, bahkan sampai Magelang untuk tahu. Inilah yang kita coba, apa yang ada di desa itu kita ambil. Tetapi kita punya standar. Kalau misalnya tahu tuna, ya kalau saya di desa Ngadapan yang hampir 1 miliar, sangat menggiurkan. Yang saya pertanyakan, yang pertama, BUMDes tersebut awalnya apakah ada penyertaan modal dari desa atau tidak? Kemudian kalau ada, berapa penyertaan modalnya, selama berapa tahun? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, BUMDes tersebut dalam mengelola kegiatan itu tadi disampaikan Pak Kepala Desa bahwa Pak Kepala Desa bisa memberikan mungkin tadi yang orang yang di rumah sakit sampai 6 juta, kemudian orang yang melahirkan itu ditanggung. Nah, ini tadi disampaikan adalah BUMDes. Jadi yang saya tanyakan, ini BUMDes dengan pemerintah kelurahan itu bagaimana untuk sharing profitnya ataupun dalam membagi hasilnya? Apakah tadi disampaikan itu memang dari BUMDes untuk pemberian yang 6 juta tadi, apa bagian pemerintah desa yang diberikan oleh BUMDes? Karena tadi kami masih punya pemikiran, karena tadi kan yang menyampaikan itu Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Ini apakah hasil dari itu, bagian itu apa memang apa ya, kayak kalau saya melihat itu kan masih bingung, kayaknya campur antara pemerintah desa dengan BUMDes. Karena tadi hasil dari BUMDes, tapi ini adalah menurut saya mungkin ya sedikit banyak untuk menjunjung Pak Lurah, biar Pak Kepala Desa biar nanti bisa mempunyai nama seperti itu. Itu aja 2 hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Uang saya pribadi. Karena apa? Di BUMDes selalu tidak berhasil untuk membiayai. Tapi saya punya analisis sendiri. Ini nanti BEP-nya kembali modalnya sekitar 2 tahun. Ya, kalau hanya misalnya 800 juta aja kembali 2 tahun. Pikir saya begitu. Jadi uang saya pribadi. Karena di setiap musdes tidak pernah berhasil. Masyarakat kadang-kadang belanja itu jalan yang menunggu saja udah 10 juta. Karena itu memang hutang dan tidak layak untuk dipakai. Tapi insya Allah karena saya hitung, saya analisis, dalam 2 tahun itu kembali modal saya. Ternyata tidak sampai 2 tahun, 1 tahun kembali. Hari raya dan tahun baru mulai Desember itu sampai hari raya itu kembali. Karena waktu pertama buka hari raya itu kita mendapatkan 350 juta dalam hari raya. Jadi inilah berarti hitung-hitungan saya nggak salah. Kalau masalahnya BUMDes
bisa memberikan ini. Di ADART ada yang 50% untuk pre-akhir, yang 20% dana sosial, yang 20% dana kesehatan, yang 10% dari masyarakat. Itu yang 50% dan Baru ke desa. Sayangnya ini BUMDes memberikan PADes ke desa itu dikenakan PPh pasal 27 itu sekitar 17% dari penghasilan bruto. Jadi BUMDes itu memberikan desa sebelum PADes dikenakan pajak PPh 27. Jadi terkadang kita ya pikir-pikir mau 17% juga tidak sedikit. Kalau misalnya penghasilan kita satu kan juga 170 juta. Ya dikenakan negara. Jadi inilah dilema yang banyak. Belum lagi ketika desa itu ada pungutan daerah. Itu lalu di sini dikenakan 10% dari penghasilan bruto. Jadi itulah yang menjadi kenapa saya bisa di ADART-nya juga diatur. Jadi karena apa? Yang namanya BUMDes perangkat desa kan tidak boleh jadi pengurus. BPD juga tidak boleh menjadi pengurus. PKK juga tidak boleh menjadi pengurus. Murni masyarakat. Bedanya dengan Koperasi Merah Putih ini. Jadi kalau BUMDes dikelola pemerintah dan BUMDes kalau Koperasi Merah Putih murni dari masyarakat. Murni dari masyarakat. Dan dari Koperasi Merah Putih hanya berhak memberikan paling sekitar 20% paling banyak. Bahkan ada yang dibatasi sampai 6%. Jadi inilah yang saya pikirkan justru nanti ketika saya akan mengelola ketahanan pangan ini, Pak Sabtu yang katakan saya. Karena ini wajib hukumnya BUMDes yang laksanakan. Betul nggih, Pak? Nggih. Ada lagi monggo. Yang saya tanyakan hanya sedikit, yaitu dari yang disampaikan tadi kan ada penyertaan dari pribadi Pak Lurah. Nah, ini kaitannya dengan mekanisme pertanggungjawaban BUMDes itu akan seperti apa? Apakah ada diatur di ADART atau tahunan atau per 2 tahunan? Jadi harus bentuk bangunan, apa gedung atau apapun gitu. Terkecuali kalau BUMDes itu sudah bisa berdiri dan berjalan, baru desa bisa memberikan penyertaan modal. Nah, duit saya yang dikembalikan dari BUMDes itu waktu tahun 2018 itu hanya 1 tahun saja. Berapa ratus juta itu dikembalikan selama 1 tahun. Karena di awal-awal kami menyerahkan ke BUMDes untuk melaksanakan itu, kami ada MOU-nya, kami ada fakta integritas semacam kesungguhan untuk mengembalikan uang saya karena uang itu murni dari pribadi. Tapi kalau sekarang desa juga bisa memberikan penyertaan modal berbentuk bangunan, berbentuk uang, berbentuk itu. Karena apa? Di Sentoro Gedong bukan hanya wisata saja. Kami mengelola milik juga. Jadi desa bisa memberikan penyertaan modal berbentuk uang rupiah. Karena dianggap BUMDes itu tidak berapa tahun tidak ada. Yang penting dikembalikan sesuai uang. Ya, dan perinciannya ada semuanya di dalam MOU untuk pengembalian uang dana pribadi. Selain pengembangan wisata itu apakah ada yang lain yang sebelumnya untuk ada rencana untuk mengembangkan kayak ini di wilayah lain?
Yang kedua, dengan adanya operasi merah putih itu bagaimana Budet menyikapi, apakah bisa berjalan seiringan atau memang ada kepentingan tarik ulur? Mungkin beberapa ada rumor-rumor seperti itu. Mungkin itu aja Pak. Dan ya baik. Kami masih fokus, enjoy, masih nyaman dengan ini. Saya takut salah. Saya takut analisa saya salah. Padahal saya sebelumnya sudah punya analisa. Desa Dadapan itu ada sekitar kurang lebih 1.200 kepala keluarga. Lalu satu keluarga itu menghabiskan uang 1 juta, berarti ada sekitar uang yang beredar itu kan hampir 1 juta. 1 bulan. Kalau kita mengambil 10%-nya itu ada sudah 120 juta. Misalnya dari biaya transportasi, biaya listrik, biaya telepon, biaya pulsa, biaya transfer. Saya sudah punya analisanya. Tapi kami belum berani untuk melaksanakan yang pertama memang tempatnya harus strategis. Ini saya tidak punya. Kemarin aja ditelepon sama Dandim, saya suruh menyediakan tempat 20-30 untuk diberi didirikan koperasi merah putih saja bisa. Jadi kalau di sini siapa yang bisa menyediakan lahan sekitar 20 kali 30 meter akan dibangunkan koperasi merah putih yang biayanya 500. Jadi di situ juga akan berbuka. Setiap desa sudah mulai setiap desa akan dibangun. Mungkin dengan ada juga akan dibangun. Nah ini kalau dengan BUMDes, dengan koperasi merah putih, insya Allah beda usaha. Kalau koperasi merah putih usahanya saya gosip, saya bekerja sama dengan Bulog. Kalau kita di koperasi merah putih hanya mikir badannya kapok, mie, Indomie, 20 juta lebih. Keuntungan apa? Pekerjaan apa yang 1 bulan menghasilkan 20 juta setengah bulan? Tapi kami bekerja dengan Bulog, kami mengambil minyak kita itu 12.500. 12.500. Saya jual 14.000. Nah itu ternyata sih pengen banyak. Kalau satu hari itu bisa mengambil 1.000 liter, itu habisnya ya 1 hari itu habis. Jadi di Bulog ada minyak kita, ada gula, ada beras. Tapi kalau gula dan beras mepet. Tapi kalau minyaknya masih enggak. Jadi kita enggak. Kalau hanya ambil sekitar 2.000 atau 1.500 masih enggak. Karena apa? Dalam 1 minggu habisnya 1 liter karena saya ambilnya hanya 1 minggu sekali. Tidak boleh tiap hari. Padahal 1 hari langsung habis diambil grosir. Karena space-nya itu kalau di sini itu jual minyak kita 16 sampai 18. Ya jalan. Jadi mulai 16 sampai 18 liter. Makanya saya kalau jual 14.000 masih ada space lebar. Jadi insya Allah tidak ada benturan dengan BUMDes dan tidak akan ada benturan dengan kelompok-kelompok UMKM. Dan satu lagi usaha kami di bidang alat tangkap ikan. Karena warga desa saya semuanya nelayan. Jadi kebutuhan jarak
jaring, kebutuhan tali, kebutuhan alat rumput, kebutuhan ilmunya tinggi. Dan stiripum itu kabus yang gabus itu, nah itu tinggi. Gitu. Kalau tali tambangnya untuk rumput itu harganya sekitar 40 juta. Jadi kalau kita jualnya hanya mengambil keuntungan itu di bawah pasar. Jadi sini kebetulan warganya nelayan, jadi kami bisa mengambil itu alat tangkap ikan. Begitu Bapak, barangkali ada lagi, monggo. Langsung saja, tadi sudah disampaikan atau disinggung dari teman-teman untuk masalah keuangan, saya kira sudah cukup transparan dalam artian sebelum penggunaan uang dalam ini, baik dari pesertaan modal dan lainnya sudah diberikan payung hukum untuk perkara-perkara desa ini. Untuk saya akan menyinggung masalah organisasi di BUMDesnya. Yang pertama, bagaimana untuk penjaringan pengurusnya, pengurus lewat Puskal. Tentunya sebutkan Puskal, apakah ada penjaringan khusus dulu, dan itu sistemnya bagaimana? Apakah ada fit and proper test atau hanya memandang secara dalam bahasanya yang potensi dari luarnya ini bisa terus ditunjuk seperti itu. Apakah seperti itu? Kemudian yang kedua, bagaimana sistem pengawasannya? Saya melihat di sini Pak Lurah cukup powerful dalam hal ini untuk pengelolaan BUMDesnya. Bagaimana sistem pengawasannya untuk secara organisasi dalam hal ini ke organisasi BUMDes, mulai dari direktur dan sebagainya. Apakah pengawasannya juga benar-benar diawasi dan masyarakat di pengurus BUMDes itu tidak ada yang mau satu kampung. Akhirnya goleknya ya sembarang. Jadi awal-awal yang untungnya itu betul-betul laris, dari untungnya yang dijual itu laku. Padahal ini juga tidak tahu. Dari yang bantu, dari DPRD provinsinya membantu, dari Kemendesnya juga membantu, sehingga anak-anak ini dididik dari hati. Sering mendapatkan pelatihan, baik tingkat pusat dan tingkat. Makanya BUMDes saya ini nomor 2 satu Jawa Timur. Padahal dikelola oleh orang-orang biasa. Tapi manut. Jadi kalau itu orangnya awali kok. Tapi karena dia pernah mendapatkan pelatihan baik di kabupaten, baik di provinsi. Jadi kalau masalah transparansi, insya Allah ini transparan. Karena apa? Desa tidak dapat desa anti korupsi. Dan ini sekarang kalau dilombakan tingkat provinsi. Jadi saya ditunjuk desa anti korupsi di atas untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. Jadi kalau transparansi, insya Allah dari awal, malah kepala desa itu orang tahu makhluk bunyi biro data. Yang penting pesan, kilo 90% itu cuma terus bukain ya anak-anaknya. Memberikan jalan karena anak-anak juga ngadu saya. Nah ini yang 10% kembali masyarakat juga butuh, guna itu banyak orang mau butuh. Guru koni batani panggilan. Jadi kalau masalah transparansi di sini insya Allah aman, karena baik dari kejaksaan, dari Publikor, dari NWL, dari DPRD, hampir di sini camatnya. Jadi kalau 1 bulan sekali ada rutin dari kecamatan pemeriksaan. Karena yang kita saya untuk audit. Karena apa? Saya jadi kepala desa periode terakhir, Pak. Kalau mempunyai predikat anti korupsi, Pak,
Jadi kalau ada banyak masyarakat yang harus muni kira-kira menyatakan itulah transparansi yang kita kembangkan, yang kita bangun, sengaja kita mencari, memohon untuk diaudit. Betul tidak? Ada lagi monggo. Saya untuk pertanyaan seperti yang sudah dipaparkan. Yang pertama tadi adalah pembangunan BUMDes terutama di wisata Sentono terutama. Ini wilayahnya atau lokasinya sebetulnya di tanah milik negara atau milik desa atau lain sebagainya. Itu seperti apa? Karena tadi di awal disebutkan Pak Lurah mempunyai inisiatif berbagi dulu untuk membangun. Karena di tempat kami ketika itu dilakukan malah bisa-bisa itu menjadi permasalahan karena perizinan belum ada kok berani membangun dulu. Yang kedua, di sini tadi disampaikan biasanya sudah berpenghasilan sangat tinggi ya, kalau yang diserahkan ke kelurahan saja 800, berarti pendapatan dia kan sekitar 1,6. Apakah pendapatan BUMDes yang besar itu dalam tanda kutip Bapak Lurah bisa apa ya, bukan ngakali tapi memberikan celah sehingga itu juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dari pamong kelurahan yang ada. Sehingga secara legal itu bisa, apakah bisa berpengaruh, artinya ketika pamong di dalamnya itu semua bisa merasakan dengan cara seperti apa sehingga bisa bareng-bareng. Takutnya ketika pendanaannya banyak tapi secara legal orang-orang yang menjalankan takutnya ya sesuai jadi belum waktu BUMDes atau takutnya pendapatan pamong dari politik misalnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, karena kebetulan kami adalah kasih pelayanan kalau di sini Pak, atau kami semua kalau di Jogja kan berbagai dengan kebudayaan ya, kebudayaan keagamaan dan sebagainya. BUMDes ini kan mengelola kalau tidak salah itu kan wisata religi semacam itu. Kadang pengembangan wisata religi itu kan kita misalnya dari saya dari kasih kami itu sering menemui perbedaan pendapat atau pandangan di masyarakat. Kayak misalnya di sini ada pulang-pulang menangkal roh dan sebagainya. Itu kan sebetulnya kalau dalam teori pariwisata itu bisa kita angkat sehingga itu menjadi dalam tanda kutip isu yang kita jual. Tapi kadang kan itu di tengah masyarakat sendiri di sekitar kita ada perbedaan pendapat. Yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah apa yang dilakukan di sini jika itu ada untuk bisa mencari jalan tengah, artinya masyarakat ya semua bisa menerima dengan enak dan kegiatan itu akhirnya ya bisa sama-sama juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi BUMDes itu sewa statusnya, sewa. Jadi tidak terus diserahkan operator, jadi sewa. BUMDes sewa ke desa, karena itu tanah khas desa. Nggak bisa ya, tanah desa terus KPDW juga nggak bisa. Yang dijalankan harus ada nominal berapapun harus ada perjanjian sewa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pamong dan RT RW mendapatkan benefit dari itu pasti. Yang paling tidak itu tiap bulan ada tambahan jadi dari PAD. Jadi selain dari ADD, alokasi dana desa ada yang jadi Pak Dusun, RT, RW, belum lagi kejahatan kalau kita hari raya bukan hanya ada dana-dana untuk mensejahterakan. Oh ya orang itu ditukangi, mesti lurah itu ditukangi. Oh ini jadi itulah berikutnya Perbedaan pendapat. oh ya perbedaan pendapat di sana itu Pak saja ini cerita jadi berarti belum berbicara ketika itu Pak. Jadi kebetulan di situ ada ceritanya yang dulu-dulu ekonominya seperti rasanya saya lupa kita mandir-mandir kita angker-angker.
berhasil dulu. Karena mungkin pas dokonan itu ya dirombeng kalau berjalan berhasil. Jadi masyarakat saya tidak ada wis ngomong gitu. Nah, karena di situ juga tidak ada semacam upacara adat yang ada. Yang wayang subuh kudu ini, wayang besar kudu ini ada. Jadi ekonomi aslinya tak mandek-mandeknya angkat-angkatnya soalnya ini tepi. Jadi ada kayaan di situ juga benar-benar keluar. Soalnya di memang sengaja angkat-angkatnya. Jadi malah jadi. Lah aku akhirnya senang kali jodoh senang dulu diangkat-angkatnya. Dan ojo diketok wite soalnya kalau alinya batunya ada sumbernya. Jadi itu Mas. Jadi kalau masyarakat saya insya Allah apa kalau bilang iya. Tapi neng media sosial terus mau masalah religi neng wes kedapus sampai. Tapi kalau berjenengan kesana kita juga yang terkenal. Karena hawa itu satu biasa kartu nanggung kalau mati asing sejai itu saya tapi saya dibukukan kalau anak-anaknya dari mudik dibukukan elektronik sehingga dibaca ngomong-ngomongkan waktu untuk teknologi bahkan ada kau siap tapi rumah untuk teknologi ini jelas yo jadi kabel aku yo orang jadi kabel saya naik kepala desa sing ngarungi dulu padahal ini syaratnya tidak ada syarat syaratnya tidak ada syarat jadi yang malahnya bulan nono bulan nono kan apa itu mengenai goreng dia itu terus tapi ketika perjalanan ngasih rokok tidak bisa jadi tidak memberikan apa tidak memberikan soalnya apa nih apa-apa nih apa tidak rokok juru kuncinya saya ya juru kuncinya saya lalu kan biarkan mau ngapung ada udah jadi alih gaya angker itu berkata berhasil nanti gimana ada lagi ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan, saya belum mendengar bagaimana peran perempuannya di dadapan ini Pak. Barangkali kami juga ingin mendengar peran perempuan baik PKK ataupun mungkin komunitas-komunitas lain perempuan itu apa gitu di dalam keberhasilan penyelenggaraan ini. Ya, mungkin itu. Terus yang kedua, kira-kira cerita Bapak yang cukup dagel ini tadi bocor nggak Pak di media? Maksudnya bocor itu, oh berarti kayak tenanan gitu loh. Bisa toh, namanya medsos bisa sampai kemana-mana. Itu kira-kira kayak penyedengan sudah katakanlah lugas tadi bahwa cerita ini adalah bohong. Nah ini bisa nggak keluar sampai ke sana misalnya? Oh ternyata sana tuh ya ngapusi, jadi digawe-gawe angker. Ini agak dagel Pak, tapi nggak apa-apa ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya sarankan itu juga benar-benar apapun itu ya juga benar. Ojo kerja lewat duit, ojo percaya itu yang gambar bukan ojo percaya. Tapi juga sama Allah teman-temannya. Iya. Jadi sopro dengan doa yang berarti. Bapak gede dulu. Jadi
itulah lihatnya. Jadi kalau bocor sudah bocor, sudah tahu. Masyarakat semuanya sudah mulai tahu. Itu bocor nama-nama ini loh. Tapi dia yakin kalau di situ petilasan saja. Jadi sehingga kalau mau dibeli dumur ini berarti aku dumur ini mati. Yang berikutnya peran utama pada wanita, PKK. Di sini itu yang bergerak itu paling masif itu kader. Jadi di sini kader itu semacam kayak cita-cita. Jadi soal dari kader. Karena apa? Digaji. Kader digaji. Padahal di orang digaji ini setiap kehadiran itu kalau nggak salah 40.000. Jadi saya pikir dari kader. Karena apa? Dia kosong. Kadang-kadang yang enak mau hamil risiko tinggi. Dia harus kalau ada orang musuh yang ngasih itu dia dalam tubuh. Ketika dia gagal bisa dapat kabar. Jadi kader itu perannya luar biasa. Tiap dusun itu ada 10 kader. Jadi ketika ada orang hamil berisiko tinggi, orang ini bagiannya ngayem-ngayemi. Iya ngayem-ngayemi. Termasuk dong menolong ada dibutuhkan darah transfusi sehingga donor itu kesempat karena kemarin dibiayai oleh desa masyarakat tahu belum ada jadi jaganya yang apa-apa ada termasuk itu. Jadi di sini memang kader itu sangat membantu kamu dalam mensukseskan. Apalagi sekarang juga ada ILB itu layanan privat KB juga diberikan honor dari puskesmas juga diberikan honor bisa hadir dan di sini pelayanan dasar gratis tidak dipungut biaya apapun. Jadi berjalan kalau ke puskesmas kalau bilang warga dasapan pun berbeda. Nanti puskesmas komplainnya ke sini karena saya punya dana kesehatan. Jadi perannya ibu-ibu di kader sangat membantu saya, terutama yang menjaga itu yang ASI eksklusif. Kan 6 bulan tidak minum dan makan yang lain kan dinyatakan ya minumnya 2 tahun. Sampai saya itu apa? Sama si mobil bayi bilang ini saya tahu. Iya, itu kok pasti keselang. Jadi rambenya harus begini saya tahu. Karena di sini memang itu diajari. Sama bidan, sama menteri, sama dokter saya tidak. Jadi bagaimana ASI eksklusif ini membentuk manusia yang berkualitas. Dan kenapa harus dikasih reward? Karena memang itu pekerjaan susah. Simptom kan gagal ke ASI eksklusif ini baik. Baik. Oh ya baik ini kemudian di bulan sego, di bulan gedang. Baik. Itu sudah gagal dalam reward. Kadang-kadang juga ada dinas kesehatan sing duwe kerjasama kalau susu. Itu perusahaan. Kalau baik dibedah-bedahnya Pak, butuhnya kan susunya saat ini loh. Ini kok mau dikejar lah, macet di menurut saya. Di sini memang ASI eksklusif saya harap adalah terutama kader-kader yang bisa menjaga. Betul. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti setelah kita juga